Sahabat memikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menyelami tentang keistimewaan para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, khususnya malaikat Israil atau lebih dikenal dengan malaikat maut yang mempunyai tugas mencabut nyawa manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu, menurut agama Islam, adalah sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak makan dan tidak minum, dan malaikat juga tidak mempunyai nafsu seperti halnya kita manusia. Seluruh malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang kepadanya. Dan mereka selalu beribadah kepada Allah yang tiada henti dan senang mencari serta mengelilingi majelis-majelis zikir. Jadi, para malaikat itu sangat senang mengikuti apabila ada pengajian-pengajian. So, untuk sahabat memikis, jangan lupa mengikuti kajian-kajian agama. Di samping untuk menambah wawasan kita, bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini keberadaan malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman, tepatnya rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat. Maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun tidak terlihat dan meyakini bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya. Tidak seorang pun mengetahui jumlah pasti dari malaikat, hanya Allah sajalah yang mengetahui jumlahnya. Kali ini kita akan membahas salah satu tentang malaikat beserta dengan tugasnya, yaitu malaikat Israil atau malaikat maut. Bagaimana awal mula malaikat maut ini diberikan tugas mencabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Israil adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil dalam ajaran agama Islam. Malaikat Israil ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Israfil, baik dari wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Di dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa malaikat maut Israil ini mempunyai ranjang di langit yang ketujuh. Akan tetapi dari riwayat lain ada yang mengatakan di langit yang keenam. Dikatakan bahwa malaikat Israil ini berwajah 4. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Malaikat Israil mengambil nyawa para nabi dengan wajah yang ada pada kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, dan setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata, dan 1 juta mulut serta tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Seluruh tubuhnya dipenuhi mata dan mulut. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlepas dari pengawasan dan kekuasaan tubuhnya. Jumlah wajah, mata, tangan, dan telinganya menandakan banyaknya para manusia. Salah satu kakinya ada di langit ketujuh dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah bisa berbicara 1 juta bahasa.
Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia ini disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Dalam suatu hadis disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1 juta hijab. Sedangkan besarnya hijab itu melebihi besarnya beberapa langit dan bumi. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya kira-kira 1000 tahun perjalanan. Sedangkan malaikat yang lain tidak bisa mendekati malaikat maut karena mereka tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, tidak bisa melihat keadaannya, juga tidak mengetahui kemana ia akan pergi. Dalam agama Islam sendiri, malaikat Ijroil ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa bagi setiap makhluk yang hidup, baik dari golongan manusia maupun golongan jin. Malaikat Ijroil ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga dapat dengan mudah menjangkau barat hingga timur. Dia juga sering turun ke bumi untuk menemui para nabi, serta akan turun pada saat mencabut nyawa manusia. Terdapat beberapa kisah mengapa malaikat Ijroil itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia ketika ajal manusia telah tiba. Di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah karya Imam Al-Qurtubi disebutkan tentang musabab malaikat Ijroil mendapat tugas sebagai pencabut nyawa atau malaikat maut saat Allah hendak menciptakan manusia. Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar terlebih dahulu kepada bumi bahwa malaikat akan turun ke tanah. Allah berfirman, "Hai bumi, Aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku." Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Namun sebelum sempat mengambil tanah, bumi bertanya dahulu kepada malaikat Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi ini. Malaikat Jibril kemudian memberikan jawaban dengan berkata, "Karena Allah akan memerintahkan Adam dan keturunannya untuk menyembah Allah, setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmat-Nya dan dipersilakan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya." Mendengar jawaban tersebut, bumi kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak akan pernah sanggup menanggung beban manusia di bumi, dengan berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka." Mendengar sumpah tersebut, malaikat Jibril pun akhirnya tidak jadi mengambil apapun dari bumi dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril kemudian menceritakan alasan bumi yang bersumpah membawa keagungan Allah bahwa ia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus 2 malaikat sekaligus, yaitu malaikat Mikail dan malaikat Israfil untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan membawa sumpah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu, dan Allah pun melindunginya. Sama seperti halnya malaikat Jibril, akhirnya kedua malaikat itu pun kemudian kembali menghadap Allah dan tanpa membawa tanah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ijroil untuk mengambil tanah itu.
Malaikat Ijroil ini berbeda dengan 3 malaikat lainnya. Saat berada di bumi, ia langsung memukul bumi dengan pedangnya sehingga membuat bumi bergetar ketakutan. Malaikat Ijroil ini pun kemudian mengambil segenggam tanah, meskipun saat itu bumi sudah bersumpah atas nama Allah. Malaikat Ijroil saat itu berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tidak akan melanggar perintah Tuhanku, walaupun dengan segala kerendahan dirimu." Saat mengambil sebagian dari bumi itulah, bumi juga menangis karena merasa kehilangan. Tanah yang diambil malaikat Ijroil itu kemudian dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Ijroil ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" "Iya," jawab malaikat Ijroil. "Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya seperti yang dilakukan 2 temanmu itu?" tanya Allah kepada Ijroil. Kemudian malaikat Ijroil pun menjawab, "Ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya." Maka sejak saat itulah malaikat Ijroil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. "Pergilah," seru Allah, "kamu adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka." Akan tetapi, saat mendengar hal tersebut, malaikat Ijroil menangis. Allah lalu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan dan para utusan. Dan sesungguhnya Engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci selain kematian. Maka apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa mereka, mereka pasti membenciku dan memakiku," kata Ijroil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu dan tidak mengaitkannya denganmu." Menurut penjelasan Imam Al-Qurtubi, hal tersebutlah yang membuat Allah menciptakan berbagai penyakit dan segala macam hal lainnya yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia ini. Malaikat Ijroil ini diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya, seperti seseorang yang sedang menghadapi sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai macam makanan yang siap untuk disantap. Ia juga sanggup membolak-balikan dunia, sebagaimana kemampuan seseorang yang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Ijroil menjalankan tugasnya mencabut nyawa manusia makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, itu adalah tugas dari malaikat arham. Malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk akan mati, sampai ada daun dari pohon Sidrat Al-Muntaha yang terletak di bawah arsy berguguran. Di daun tersebut tertulis nama makhluk yang akan dicabut nyawanya. Lalu dia akan mencabut nyawa makhluk tersebut tepat setelah 40 hari. Jumlah daun di pohon tersebut sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut, hijau ataupun putih. Hijau menandakan bahwa mayat itu akan mendapat celaka, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya.
Dikatakan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi ketujuh dan telapak tangan yang lain di atas langit ketujuh. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan bumi. Dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknati Allah. Dan tidak ada yang tersisa di langit kecuali malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, dan malaikat Hamalatul Arsy. Mereka dikecualikan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut atau kematian dan menyerahkannya kepada malaikat Ijroil, maka berkatalah malaikat Ijroil, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikap rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu. Kemudian Allah memerintahkan Ijroil mengambil al-maut itu karena Allah telah menyerahkan al-maut kepadanya. Akan tetapi walau bagaimanapun, malaikat Ijroil tetap merasa khawatir jika dia tidak akan mampu untuk mengambilnya, karena al-maut itu lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Kelak pada hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, yang tersisa tinggal malaikat Ijroil. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya, beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.